Muhammad Hakim. Saya di sini akan berbagi ilmu dan berbagi materi tentang investasi ya. Nah, investasi sendiri ada beberapa jenis seperti reksadana, emas, dan properti dan lainnya. Masih banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana ya. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal, atau investor, dan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, di sini reksadana investor tidak harus mengelola uangnya, tetapi manajer investasilah yang mengelola modalnya. Kenapa pilih investasi reksadana? Ada beberapa hal yang ditawarkan saat memilih reksadana, yaitu yang pertama mudah, transparan, dan tentunya modalnya terjangkau. Kenapa mudah? Karena di sini kita tidak perlu pengetahuan mendalam tentang kondisi ekonomi. Kan tadi sudah dijelaskan ini investor tidak melakukan pengelolaan dana, tetapi yang melakukan adalah tentunya manajer investasi ini yang terbaik di bidangnya. Transparan. Di sini investor juga dapat melihat nilai investasi yang tercatat di portofolio. Naik turunnya nilai investasi dapat diamati setiap hari, kapanpun dan dimanapun investor mau. Para investor juga mendapatkan hukum dari bank untuk menunjukkan kepemilikan unit reksadana mereka. Nah, di sini dijelaskan kalau kepemilikan ini juga ada bukti fisiknya. Dan tentunya terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena modal untuk memulai investasi di reksadana ini ada yang mulai 50.000 sampai 100.000 pun ada. Ya, dan jumlah ke atasnya juga banyak. Selanjutnya adalah tadi kan sudah dijelaskan keuntungan memilih investasi dan reksadana ya. Sekarang risiko apa sih yang akan terjadi jika investasi di reksadana? Risikonya yang pertama adalah kurangnya nilai unit penyertaan. Biasanya ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek ya, seperti saham, obligasi, surat berharga. Pokoknya yang masuk dalam portofolio reksadana yang dipilih oleh investor. Selanjutnya adalah risiko likuiditas. Manajer investasi biasanya ini kesulitan dalam menyediakan uang tunai. Kenapa bisa terjadi? Karena pemegang unit melakukan penjualan kembali. Nah, karena penjualan kembali itu manajer investasi terkadang menyediakan uang tunai. Yang selanjutnya adalah risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko yang paling buruk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan ya. Tadi kan reksadana. Sekarang saya akan membandingkan dengan bisnis yang real, yaitu properti. Benarkah reksadana lebih menguntungkan? Ya, kenapa? Karena yang pertama adalah pengembalian mengalahkan inflasi. Reksadana secara umum mampu mengalahkan inflasi dengan sifat dan kinerja yang menjanjikan. Yang kalian perlukan adalah memilih portofolio investasi yang baik. Selanjutnya adalah properti. Biasanya hasil investasi ini tidak mampu mengalahkan inflasi secara signifikan karena tergantung pada lokasi properti dan sebagian besar gagal. Selanjutnya adalah dari segi pajak ya. Reksadana ini tidak dikenakan biaya potongan pajak karena reksadana bukanlah merupakan objek pajak.
Sedangkan properti tentunya dapat dikenakan pajak. Selanjutnya adalah minimum investasi. Reksadana ini tergolong lebih murah daripada properti karena investasinya relatif lebih kecil, yaitu 50 sampai 100 ribu. Anda bisa memulai investasi di reksadana. Sedangkan di properti dana awalnya lumayan cukup tinggi karena ya seperti menyiapkan DP untuk membeli properti berumah. Jadi kesimpulan dari perbandingan reksadana dengan properti tadi adalah investasi reksadana memberikan keuntungan lebih dibandingkan investasi pada properti. Mulai dari investasi reksadana yang bisa dimulai dengan mudah melalui HP yang Anda pakai, dan juga jumlah minimum investasinya yang sangat kecil, sehingga siapapun bisa memulai, entah itu mahasiswa, pekerja, ataupun yang sudah berpenghasilan minimum. Selanjutnya adalah prospek reksadana di Indonesia sendiri itu lumayan besar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sini saya November 2019 jumlah investor reksadana sudah mencapai 1,7 juta, naik sebesar 71% dari posisi akhir 2018 yang hanya menyentuh angka 900-an ribu. Tapi pada periode yang sama, nilai industri reksadana ini mencapai sebesar 7,36% dari posisi akhirnya itu sekitar 500. Selanjutnya saya akan menjelaskan prospek reksadana masa pandemi saat ini. Karena kasus yang terjadi tahun 2020 ini, semua investasi mulai mengalami kejatuhannya, tapi di sini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap reksadana. Kenapa? Karena dari angka data yang saya temukan ini dari data Infovesta Utama menunjukkan kinerja reksadana saham catatannya paling banyak sekitar 22,12% sejalan dengan penurunan IHSG ya. Selanjutnya disusul dari penurunan reksadana campuran sebanyak 11,34%. Sebaliknya, kinerja reksadana pasar uang mencatat mengalami pertumbuhan sebesar 2,42%. Diikuti oleh reksadana pendapatan tetap tumbuh sebesar 2,41%. Dan ini didukung kenaikan indeks obligasi korporasi 2,47%. Dalam obligasi korporasi tumbuh sebesar 2,4%. Nah, menurut Sony Wibowo selaku Direktur Bahana TCW Investment mengungkapkan bahwa sentimen positif baru akan muncul jika jumlah penderita COVID-19 mengalami penurunan. Syaratnya adalah ekonomi nasional bisa dibuka kembali. Dan di sini Sony merekomendasikan juga reksadana yang bisa dipilih adalah pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan pilihan terakhirnya adalah reksadana saham. Meskipun begitu, Sony menilai reksadana saham belum bisa jadi pilihan menarik saat ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini dapat membantu rekan-rekan dalam memulai investasi yang baru. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya, selamat mencoba dan terima kasih.